Oke, baik, para Walidin, ini lanjutan dari video yang kemarin ya, lanjutan dari review B48 ya, yang kita review. Nah, dan di sini keadaannya untuk gedungnya memang belum direhab total ya, karena bisa Anda lihat sendiri untuk kabelnya sangat membingungkan ya. Ketemu saja untuk jalurnya, cuma intinya untuk pemiliknya pun sudah bingung mencari jalur-jalurnya, bahkan mencari kerusakannya apa. Nah, dan di sini saya sekarang akan memberitahukan kepada Anda semua, atau siapa tahu jadi apa ya, pengalaman kita bersama ya, cara pemasangan ya, seperti pemasangan kabel seperti ini. Saya contohkan ya. Ini tidak bersolder ya. Memang yang seperti ini memang awet ya, seperti kumparan tersebutnya speaker itu awet ya, tidak berpengaruh. Akan tetapi ketika nanti bergerak, apalagi pemasangannya goyang-goyang seperti ini akan mengakibatkan nanti suara itu kecil atau mati gitu ya, besar kecil gitu kalau diinggapi burung gitu ya. Ini yang pertama. Nah, jadi usahakan kalau Anda tidak ingin bersolder, bisa nanti pakai soket, bisa juga, atau enggak langsung di lem bakar ya, dilembakar, atau enggak nanti kita solder tapi sedikit aja. Boleh banyak, tapi asalkan jangan sampai panas, jangan sampai goyang. Ini ya, kalau goyang nanti takutnya kumparannya untuk spoolnya itu cepat melemah, jadi akhirnya suaranya kecil ya. Dan untuk penyambungannya sendiri ya, untuk di gedung ini sistemnya berputar sana keliling. Nah, kayak gitu. Dan untuk penyambungannya sendiri ini bukan kabel ke kabel, tapi penyambungannya misalkan dari sini, dari speaker ini ya, bisa Anda lihat nih kan double nih kan, plusnya double, dan ini ke sini. Nah, kalau saya sih kurang setuju ya. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau kita menggunakan soket, akan lebih bagus lagi atau rapi gitu ya. Dan tidak ada seperti kabel lebih, intinya kelihatan lebih rapi lagi. Nah, cuma kalau saya sih lebih memilih untuk memasang kabelnya terlebih dahulu sebelum speakernya dipasang ke sirip begitu ya. Dan jadi untuk kekuatannya dan untuk pemasangannya pun rapi gitu ya. Dan kita pun bisa mengecek gitu ya untuk speakernya sebelum kita pasang ya. Kita bisa aja kita mau pemasangan sambil kita bunyikan, tapi kan tidak mungkin kita membunyikan suara senyaring-nyaringnya di dalam gedung saat kita instalasi. Tentunya kita sangat bising sekali kan. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kita memperbaiki atau mengganti, sebaiknya kita lepas terlebih dahulu dan kita coba di bawah, kita nyaringkan suaranya dan kita bedakan dengan speaker-speaker yang baik ya. Jadi akan ketahuan mana speaker yang masih normal ataupun yang tidak normal begitu ya. Jadi yang seperti ini sangat berpengaruh sekali ya. Itulah yang pertama untuk pemasangan gedung ini. Ini pemasangannya pun kendor. Jadi ketika burung nanti nempel di sini, ini kabelnya pun bergerak yang di sini. Akhirnya suara yang sana bisa mati atau yang sini mati gitu ya. Karena ini keliling gitu ya. Sebenarnya gak jadi masalah, memang lebih irit gitu. Cuma kalau untuk mencari kerusakannya itu lebih susah gitu ya. Pemasangannya cepat gitu ya. Makanya kenapa untuk setiap pengerjaan di RBW, di perbaikan, saya selalu lama ya. Terkadang lama pun aja bukan orang, intinya saya sendiri terkadang masih ada yang ketinggalan juga. Intinya belum maksimal gitu ya. Apalagi yang seperti ini. Dan untuk kendala pada gedung ini sendiri ya, satu ya, itu kotor. Kalau untuk jamur sih enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Cuma ini udah kelihatan agak mulai nih. Saya bilang tadi ke pemiliknya jangan sampai ada air bawah nih gitu, karena pengaruh dari itu ada kolam, dan ini dindingnya bata yang bawah ini ya kan, emang dingin sekali untuk rumah waletnya. Dan tadi saya temukan bahwa di sini telur-telur tokek ya,
itu banyak sekali masuk, makanya ini rongga-rongga ini. Jadi salah satunya hama dan kecoak bahaya juga tadi ya, dan kotor. Dan yang kedua lagi, untuk suaranya sering mati-mati. Nah, makanya kenapa gedung ini selama 2 tahun tadi menjadi lambat. Nah, itu kebetulan ada rekan kerja sedang memasang mengganti speaker panggil gitu ya. Di sini saya biar lebih jelas lagi ya permasalahan pada gedung ini ya, terutama tadi permasalahan intinya di permasalahan audio gitu ya. Jadi setiap pemasangan kalau bisa, bukan berarti tidak boleh ya menggunakan paku, boleh saja ya, tapi asalkan kuat, jangan sampai bergerak. Tapi kalau bergerak nanti ketika burung menempel ke sini dan ininya pun tidak kuat, kabelnya tidak kuat, akhirnya itulah di suara ada yang mengecil, ada yang besar seperti itu ya. Nah, dan tadi lagi kenapa kabel ini ada yang gosong bekasnya ini ya, terjadilah konsleting tadi karena ada kabel listrik untuk lampu tadi digabungkan di sini dan pemasangannya pun terbalik. Nah, pada akhirnya bersengatan dengan kabel ini. Nah, maka dari itu karena ini untuk pemiliknya pun belum membelikan untuk perlengkapannya ya, untuk memperbaikinya. Nah, jadi sambil kita menunggu peralatan, dan kebetulan nanti juga sebelum mengerjakan RBW ini lagi, saya akan ke Kalbar dulu ya, mungkin meninjau gedung-gedung yang pernah saya kerjakan dan juga melihat gedung-gedung baru, gedung-gedung yang mau dikerjakan juga, yang mau direhab. Cicaknya banyak gitu ya, toknya ada, makanya itu bagian daya kalau bisa hindari yang seperti ini, dinding-dinding berlubang. Nah, ini tidak pakai busa ya, bisa lihat ya. Nah, itu ini menggunakan seng dan kasih bot. Nah, ini bisa Anda lihat. Sekarang saya dari sini, kabel dari sini ya. Ini hanya masangnya seperti ini. Jadi ini masih bergerak-gerak. Nah, usahakan yang kuat ya kalau masang kabel di speakernya, gitu ya. Jangan yang penting hidup. Nanti yang repot siapa? Ya tentunya pemiliknya sendiri kalau mati, gitu ya. Nah, jadiin ke sini, keliling, ke sini, mutar lagi. Nah, jadi ketika tadi misalkan speaker yang ini kendor, ya, ini ada bunyi. Nah, yang sana mati, begitu. Ketika sana kendor. Nah, jadi maka sebaiknya kalau bisa kita ambil jalur dari sini untuk jalur induknya langsung ke amplinya gitu ya. Kalau kita sistem paralel yang biasa kan. Nah, jadi kalau misalkan ada mati pun mungkin hanya sebaris sirip ini aja, tidak semuanya. Terkecuali kalau memang jalur induknya putus, jadi perlantainya mati semua, begitu ya. Terkecuali kalau misalkan di paralel, ini misalkan katakan induk ya ke ampli sana, dan ini sambungan antara speaker ke speaker ke speaker ya, ke tweeter. Nanti misalkan speaker sini hidup, sana hidup, sini mati misalkan ya, sebelah sini mati. Kenapa? Nah, bisa kita cek. Nah, biasanya kalau tidak speakernya, penyambungan kabelnya. Nah, itu kita harus yang benar-benar harus kita teliti ya. Dari penyambungan ke tweeternya dan juga tweeternya itu sendiri, begitu. Nah, cuma kelebihannya kalau kita pasang paralel, atau nggak bisa juga nanti untuk induknya keliling. Tujuannya suara biar lebih merata gitu kan, nggak apa-apa, bagus juga. Cuma kan lebih boros kabel. Nah, cuma setelah saya karena saya juga sering sekali masang yang standar aja, jadi sistemnya dari sini pasang kabel sini, putus sini ya kan, dari sana pasang putus dari sini, jadi kita tarik induknya dari ujung ke sana. Itu kalau menurut saya tidak ada yang permasalahan. Intinya seperti nyaring suara di sana atau di sini ya. Ya mungkin kalau menggunakan alat ukur mungkin lebih nyaring di belakang sana, karena yang lebih dulu mendapatkan daya kan dari sana, amplinya kan di sana.
Nah, cuma untuk perkembangan kalau kita ngomong masalah burung, kenapa burung banyak di sini? Nah, kemarin tuh ada juga, katakan di sana tempat amplinya ya. Jadi yang mendapatkan daya pertama-tama adalah speaker yang di belakang sana. Nah, tapi perkembangannya malah banyak di sini, begitu ya. Padahal sana itu lebih nyaring suaranya, yang sini kecil. Nah, tapi mungkin ya bisa jadi suara itu terlalu nyaring gitu, jadi bisa kecilkan dikit. Nah itulah, jadi untuk permasalahan gedung ini sering mati dan memang jarang dirawat juga, jarang diperhatikan begitu ya. Kalau untuk masalah penempatan tarik tidak masalah, tidak terlalu jadi masalah. Nah ini di lantai 3 yang ada ya, selama 2 tahun bisa Anda lihat cuma mendapatkan 2 sarang, 1 dan di sini 2 ya, belum ada telurnya ya. Ini malah di sini ya. Untuk kondisinya terang sih ya, saya matikan dulu senternya, senter kamera dulu saya matikan. Nah seperti ini, Anda lihat ya. Ya kan. Nah saya hidupkan lagi. Nah ini ketika menggunakan lampu. Nah ya ini tadi ya. Nah jadi itulah gedung ini kenapa lambat perkembangannya. Padahal populasinya sendiri baru saja ya, setengah hari tadi kita di luar ya ngobrol-ngobrol, populasinya banyak padahal burung itu ya. Dan satu lagi gedung sana ada yang produktif di situ. Rupanya ada gedung satu yang produktif di sebelah situ, cuma agak jauh sih, kurang lebih katakan 100 meter lah dari sini, 150 meter. Nah jadi kalau untuk masalah pencahayaan apa sih, kalau menurut saya sudah pas di sini ya untuk ini, dan keadaan siripnya pun bagus ya. Cuma ini kendalanya itulah, cuma ini agak berdebu ya kan. Nah jadi untuk penyambungan bagi Anda kalau di sana ini Anda lihat kan, hijau-hijau udah hitam-hitam, tidak dibungkus, dan pemasangannya pun pokoknya asal nyambung, asal nyangkut ya. Mohon maaf ya kepada pemilik ya, saya bukan ngatain jelek, enggak, cuma kurang benar gitu, bukan salah ya. Dan bagaimana biar lebih bagus lagi gitu ya. Jadi itulah prinsip saya ya, bahwa untuk mengerjakan kayak gini kalau bisa jangan berkali-kali, jadi sekaligus gitu ya. Jadi untuk pengerjaannya pun yang ngerjakan pun tenang, lebih tenang, tidak ada kendala lagi. Mungkin kalau memang dari ampli kerusakan itu hal yang wajar gitu ya, karena ampli pun ada masanya juga kerusakan, entah dari penyebab atau faktor-faktor lain ya yang membuat ampli tadi rusak atau bagaimana begitu ya. Nah jadi itulah untuk instalasinya sendiri. Ini tadi ya sudah saya katakan, keliling seperti ini, nyambungnya di sini, dan ini hanya dimasukkan saja gitu ya. Jadi nggak solder, atau boleh sih diikat kayak gini nih, cuma ya kan lama-lama nih hitam, kendor. Lebih bagus lagi kalau kita lem bakar lagi, itu lebih bagus lagi ya. Ini kurang kuat, jadi saya kira tadi speakernya ini saya centangkan mati, rupanya memang kabelnya ada yang kendor. Nah ini juga tadi kan ada saya sambung lagi. Nah ini menurut Anda bagaimana? Bisa Anda tulis kolom komentar di bawah video ini. Bagaimana? Kita ke lantai 4 terakhir. Ya kalau menurut saya itu tadi lah, ini permasalahan suara aja ya. Kalau dikatakan burung tidak mau masuk, kenapa kotoran banyak bekasnya? Nah, awal mula tuh banyak karena kendala posisi itulah, jarang dirawat dan suara sering mati dan kendala gitu. Dan yang satunya lagi yaitu seperti kebersihan sirip kurang, dan juga predator gitu ya, predator, hama, walet ya. Dan di sini untuk lantai 4-nya ini agak bolong-bolong, nah tembus cahaya.
Cuma di sini bisa lihat ya, bekasnya ada. Ini tadi ada kotoran kan yang kau sapu tadi. Nah, ini kan bekasnya kotoran. Padahal di sini terang loh ya. Saya matikan. Coba sentermu matikan. Nah, coba lihat. Nah ini kan, ini seperti ini. Nah, cuma nanti biar agar tidak tembias air ataupun panas, nanti kita tutup dari atas, gitu ya. Untuk lantainya, di atas nanti kita tutup. Nah itulah tadi ya permasalahannya. Wah, lagi ada cicak lagi di sini nih, ya kan? Ada cicak lagi, ketahuan jaring semprot. Dingin hawanya ya. Ini padahal tidak menggunakan gabus, hanya menggunakan kasibot, tapi berjarak gitu ya, sekitar 20 cm. Nah anginnya gede dari sini. Jari saya ketika saya masukkan tuh gede. Angin yang besar dari sini sama sana, daerah sini. Nah, jadi itulah tadi si pemilik mencari suara, mengejar suara yang respon gitu ya. Saya bilang untuk suara ini banyak ya, tidak perlu bingung-bingung kalau untuk masalah suara. Cuma kita kondisikan lagi di RBW kita gitu ya, apa permasalahannya, apakah di suara atau lain. Nah tadi kan pakai X93 itu saya ganti menggunakan AX61 di GPG ya, karena nggak ada speaker lagi. Jadi kita pasang apa adanya dulu, dan nanti akan insya Allah mungkin tetap di bulan ini, setelah nanti kita dari Kalimantan Barat, akan kita rombak total untuk gedung ini. Jadi kita lepas semua dan kita cek-cek lagi untuk speakernya yang mana bagus, yang mana yang tidak bagus ya, dan juga kabelnya diganti, pembersihan sirip. Jadi semua memang benar-benar diinstal ulang lagi gitu ya. Di lantai 4-nya nggak ada sama sekali untuk perkembangannya, nggak ada sarang itu, hanya nginap aja. Ini bekas-bekasnya bisa Anda lihat di sini. Nah, kayak usahakan jangan sampai ada celah-celah lubang yang seperti ini gitu ya. Ini hal sepele ya di perwaletan, cuma itu menjadi salah satu penyebab juga atau faktor gitu ya. Nah ini gedungnya bisa Anda lihat, ini ada tulisannya 21 bulan 6 2017 ini kan. Bisa Anda lihat berarti berapa, sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan Mbak ya, 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih, 2 tahunan lah. Nah ini oke lah, mungkin itu saja para wanita. Doakan semoga kita sehat selalu, Anda pun sehat juga, dan semoga saya bisa mengerjakan gedung ini lagi, karena tadi saya menyarankan kepada pemiliknya, jadi kita bukan tidak mau mengerjakannya, tapi kalau setengah-setengah itu ya, itu yang rugi siapa gitu ya. Ini bukan masalah kita berbicara mengenai pekerjaan ya, bukan masalah apa ya, keuntungan atau bagaimana, itu tidak ada sama sekali di dalam benak pikiran saya. Nah akan tetapi yang perlu kita pikirkan untuk gedung kita untuk kedepannya begitu ya. Kalau untuk hal hasil itu masih bisa kita upayakan lah ya. Nah, jadi tentunya kita mempunyai sebuah gedung tadi, kalau bisa kita buat sebagus mungkin ya, seperti kayak di audio, intinya tertata rapi penyusunannya, entah dari sirip, dari segi kebersihan itu ya, itu memang harus wajib sekali lah intinya. Jadi kenapa kalau untuk di audio ini memang itulah, kalau memang dikit-dikit nanti rusak, nah, ya kalau kita maaf ya, kadang-kadang petani kan ada juga yang ada kesibukannya, bukan malas, cuma ada kesibukan lain, akhirnya itulah tidak dikerjakan gitu ya. Jadi kalau sekali dan
semua tertata rapi dan untuk settingannya udah pas, kita tidak perlu khawatir lagi. Jadi kita tinggal menyesuaikan lagi, ya kan, untuk pengaturan lainnya, mungkin dari penataan ruangnya, sekat, cahayaan, atau suaranya yang kurang cocok, gitu ya. Jadi itu kan pekerjaan ringan lah, gitu ya. Cuma itu kan tetap kita melalui penelitian kalau kayak gitu, tidak cukup hanya 1 hari 2 hari, gitu ya. Oke lah, mungkin itu saja ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya atau ada lebih atau ada kurangnya. Bisa Anda sharing-sharing di bawah video ini, di komentar di bawah ya, bagaimana menurut Anda, menurut pandangan Anda semua bagaimana. Karena di sini saya juga sebagai pekerja juga di sini ya. Dan nanti pokoknya nanti setelah dari kabar, insya Allah untuk video ini nanti akan saya kerjakan ya. Oke, mungkin itu saja. Saya Gung BS. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga dimurahkan rezekinya semua ya, amin. Dan semoga sehat selalu ya. Saya Gung BS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.